Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan yang mengangkat tema berpikir strategis, bertindak kolaboratif, menumbuhkan kepemimpinan transformatif di organisasi masyarakat sipil. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Fahira dari Lingkar Madani yang akan memandu jalannya sesi pelatihan kita pada siang ini. Nah, hari ini pada sesi kelima ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi organisasi teman-teman semuanya, yaitu komunikasi untuk perubahan. Nah, komunikasi memegang peran sentral dalam proses perubahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Keberhasilan suatu perubahan tidak hanya bergantung pada strategi dan rencana, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam menyampaikan visi, membangun kepercayaan, dan melibatkan seluruh anggota organisasi secara aktif. Dengan narasumber yang masih sama, ada Mbak Sarwitri atau biasa kita sapa Mbak Wiwit. Selamat siang kawan-kawan semua, sahabat Lingkar Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Eh, Hari ini kita sebenarnya belum ya mengakhiri dari sesi-sesi apa sebelumnya, tapi nanti akan ada tambahan sesi untuk menjadi ruang bagi kawan-kawan kayak gitu. Nanti di akhir saya akan sampaikan. Nah, hari ini temanya adalah komunikasi untuk perubahan. Tadi Pak Hira sudah menyampaikan ya pentingnya apa sih komunikasi gitu dalam perubahan kayak gitu. Nah, mungkin kita seringkali nggak menyadari gitu bahwa komunikasi itu sebenarnya seperti tarikan nafas gitu yang kita lakukan gitu karena kita kepada siapapun kita akan menggunakan apa melakukan komunikasi ya. Nah, saya akan share screen. Oke. Nah, ini intinya kalau mau melakukan perubahan, maka menjadi penting kita tahu apa sih komunikasi. Jadi mungkin dalam 1 jam ini kita sementara menjadi mahasiswa komunikasi terlebih dahulu. Nah, ini gambarannya ya saat ini. Ini kalau bicara komunikasi sudah perkembangannya sudah begitu canggih ya, kayak gitu. Karena kemudian kita tanpa harus kemana-mana, harus ketemu orang, kita sudah bisa melakukan komunikasi. Ini simbol-simbol yang kemudian ini mengingatkan keseharian kita bagaimana melakukan komunikasi. Gitu. Nah, saya ingin cerita soal perkembangan masyarakat gitu, sehingga kemudian kita bisa menyadari apa keberadaan kita saat ini, karena itu kemudian menjadi penting bagaimana kemudian melakukan komunikasi untuk perubahan. Nah, dalam perkembangan masyarakat ini sudah ada 5 tahapan nih. Ini mulai dari masyarakat 1.0 itu dulu masih uh, zaman awal-awal ya, maksudnya manusia awal ini masih zaman berburu lah, manusia masih berpindah-pindah, belum punya tempat tinggal. Nah, itu ini disebut sebagai masyarakat 1.0 atau 1.0 gitu. Nah, kemudian bergerak nih masuk pada masyarakat 2.0 gitu. Nah, 2.0 ini di sini sudah masyarakat sudah mulai menetap nih. Mereka tidak hanya berburu, tapi mulai mengembangkan pertanian. Yang sebelumnya tinggal di gua-gua, mereka sudah memiliki komunitas yang mengembangkan komunitas untuk tinggal menetap kayak gitu. Karena kemudian di sini sudah mengembangkan pertanian. Nah, kemudian masuk pada perkembangan masyarakat 3.0. Masyarakat 3.0 ini sebenarnya dikenal dengan era industri gitu. Sebenarnya ini era industri itu lahir menjawab kebutuhan tadi karena kemudian masyarakat sudah memiliki kebutuhan soal pangan, soal sandang gitu, untuk kebutuhan hidupnya, untuk komunitasnya, berkelompok. Nah, ini kemudian di sini adalah di era perusahaan atau pabrik gitu. Di sini industri gitu. Banyak sekali pabrik-pabrik dibangun, masyarakat pun juga sudah banyak yang kemudian bekerja sebagai buruh di sini. Nah, ini di masyarakat 3.0 gitu.
Nah, ingat Warsinah ya. Nah, ini ada di sini gitu. Nah, kemudian masuk pada masyarakat 4.0. Nah, masyarakat 4.0 sebenarnya masyarakat sudah mulai mengenal pengetahuan di sini. Jadi mereka sudah sebenarnya pengetahuan dalam konteks masyarakat di sini sudah mulai mengenal teknologi komputer kayak gitu. Nah, ini di 4.0. Pasti teman-teman juga ingat kapan komputer kemudian kita gunakan. Nah, ini ada di masyarakat 4.0. Nah, kemudian lanjut nih saat ini ke masyarakat 5.0. Nah, 5.0 itu sebenarnya perkembangan dari masyarakat 4.0. Nah, kalau di sini sudah mengenal komputer, ini sudah lebih canggih lagi gitu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi dan internet itu untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia gitu. Nah, ini saatnya ada di sini kita. Nah, di mana sekarang teman-teman banyak sekali AI gitu. Bahkan sekarang kalau di Eropa ya, untuk sopir taksi mereka sudah nggak pakai driver lagi karena kemudian dikendalikan oleh AI gitu. Ini saat ini kita berada di sini gitu. Nah, artinya dalam konteks berkomunikasi ini sudah perkembangannya sudah beragam gitu loh. Tidak hanya kita melakukan komunikasi tatap muka one for one ya, tapi kemudian banyak cara yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi. Nah, ini di sini tentu akan banyak tantangannya gitu dan juga kemudian strategi supaya kemudian komunikasinya menjadi efektif. Selanjutnya itu bisa digunakan untuk melakukan perubahan. Nah, apa sih pentingnya memahami komunikasi perubahan di dalam pelatihan leadership ini yaitu nah karena kemudian tadi si kepemimpinan yang kemudian memang dalam jangka panjang yang kemudian itu memang selalu dipupuk ya selalu maksudnya di-upgrade gitu keilmuannya suatu titik akan menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, seorang pemimpin tentu kemudian penting untuk bisa melakukan komunikasi secara efektif. Nah, itu kira-kira gambarannya bagaimana situasi saat ini kalau bicara soal komunikasi. Nah, ini kita mengenal ya pengertian komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, komunis, yang artinya sama atau umum. Nah, dalam bahasa Inggris itu dikenal namanya communicare atau communication, yang artinya membuat sama atau saling berbagi. Jadi, nah, secara sederhana, komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses bertukar informasi, ide, atau pesan antara dua orang atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama. Jadi harus ada pemahaman yang bersama ya. Nah itu kegunaannya komunikasi ya itu. Maksud dari komunikasi itu. Nah, tadi sudah tahu soal definisi. Maka kemudian tadi pertama tahu gambarannya, kita keberadaan kita saat ini itu di mana. Kemudian sudah tahu definisinya komunikasi. Sekarang kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi. Nah, saya mengambil di ini karena ini yang paling terkenal dan dipakai ya sampai saat ini itu adalah Laswell. Jadi unsur komunikasi menurut Laswell itu ada 5. Yang pertama adalah sumber atau we. Nah, siapa yang disebut sebagai sumber? Nah, sumber itu adalah pihak yang memulai atau menginisiasi komunikasi. Jadi, siapa nih pihak yang memulai atau menginisiasi komunikasi? Jadi, sebenarnya siapa saja bisa jadi sumber. Yang penting dia adalah yang memulai komunikasi itu. Kemudian yang kedua adalah pesan atau words. Pesan di sini dimaksudkan adalah informasi atau gagasan yang disampaikan. Tentunya kepada si audien gitu atau kepada masyarakat gitu, layak. Gitu. Nah, ini pesan. Jadi pesan itu informasi atau gagasan yang disampaikan. Kemudian unsur berikutnya yang ketiga adalah media atau channel atau biasa disebut dengan saluran. Jadi media, channel, atau saluran apa yang digunakan. Nah, di sini bicara soal saluran atau media, ini bisa secara langsung
tatap muka. Artinya kalau tatap muka tadi one to one kayak gitu, artinya kan langsung ya komunikasinya, atau itu secara tidak langsung. Nah, kalau kemudian media komunikasi tidak langsung itu bisa melalui media elektronik ataupun cetak gitu. Nah, tadi saya memberikan gambaran kalau di awal tadi banyak sekali gambar ya. Saat ini kita semua tidak asing. Teman-teman pasti kalau ditanya berapa punya media sosial nih, mungkin hampir nih punya 5, ada yang 6, ada yang banyak sekali punya platform digital. Sekarang media cetak sudah tidak begitu ya, tidak begitu digunakan gitu. Kalau surat penyurat gitu dikirimin secara elektronik itu, secara langsung itu sepertinya sudah jarang. Semuanya sudah by digital gitu. Nah, di sini sih penerima, unsur yang keempat adalah penerima. Nah, atau komunike ya. Nah, penerima ini yang dimaksud penerima adalah pihak yang menerima atau mendengarkan pesan itu. Gitu. Jadi siapa pihak yang menerimanya? Nah, kemudian unsur yang kelima adalah efek. Nah, efek ini dimaksudkan adalah dijelaskan sebagai dampak atau pengaruh yang ditimbulkan bagi individu atau kelompok atau audiens bisa masyarakat. Jadi dampak dari pesan itu apa gitu. Nah, kira-kira dari sini teman-teman bisa nih mulai mulai memikirkan kayak gitu. Kira-kira nih kalau teman-teman itu sedang memberikan informasi di tim kerjanya gitu, nah sumber informasinya kan dari teman-teman nih yang punya pesan. Kemudian isi pesannya apa, medianya atau saluran yang digunakan apa, penerimanya siapa, efeknya gimana. Nah, ini bisa dilihat nih kalau mau melihat bagaimana kekuatan komunikasi yang sudah teman-teman lakukan. Bahkan ini juga bisa digunakan untuk menyusun perencanaan. Misalkan nih, teman-teman mau memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Gitu. Tapi kemudian apa media atau saluran apa yang sesuai, yang cocok. Nah, teman-teman bisa melihat nih, kira-kira yang efektif saluran apa nih di mereka. Itu tentu itu yang banyak digunakan oleh masyarakat, itu bukan yang banyak digunakan oleh kita, karena supaya kemudian pesannya bisa diterima oleh mereka dan kemudian dampak atau pengaruhnya juga apa bisa kita lihat gitu. Nah, ini kira-kira gambaran. Jadi kalau mungkin dari sekarang sudah mulai, mungkin juga di sini sudah pernah mendengarkan ini gitu, setidaknya melakukan komunikasi kita bisa ngecek satu-satu nih dari 5 unsur ini. Seperti apa kemasannya, karena ini akan saling terkait. Kalau dari sumbernya pesannya sudah, mungkin kalau kita kembali ke beberapa tema beberapa sesi sebelumnya adalah sangat defisit atau negatif, bisa jadi kemudian dampaknya juga tidak baik. Gitu. Jadi makanya kemudian kalau dalam konteks pengasuhan ya kita memberikan kita harus ngomong yang baik, yang positif kepada anak-anak. Sebenarnya yang dipikirkan adalah sampai di sini pengaruhnya, dampaknya. Jadi inilah inilah cara yang kita bisa lakukan untuk mengecek apakah pesan yang kita sampaikan gitu berdasarkan unsur-unsur ini adalah sudah efektif. Ini gambarannya, teman-teman bisa pelajari lagi, bisa cek kayak gitu untuk mengukur masing-masing gitu. Apakah sudah sesuai kayak gitu, maksudnya tadi dalam konteks campaign, kampanye atau mau melakukan sosialisasi. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan gitu. Kalau kemudian mau sebenarnya tujuan dari komunikasi itu apa? Apa gitu. Artinya kan itu yang akan diharapkan akan menjadi hasil ya, dampak dari pesan yang disampaikan. Nah, ini komunikasi efektif gitu. Artinya kita tadi sudah tahu apa di mana kita sekarang saat ini keberadaannya kita, kemudian sudah tahu definisi komunikasi, kemudian sudah tahu unsur-unsur komunikasi. Nah, kita sekarang masuk pada komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu dijelaskan begini. Komunikator itu yang punya pesan. Dan komunikan itu penerima pesan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Itu berarti komunikasinya efektif gitu. Karena antara pemberi pesan, komunikator, dan penerima pesan, komunikan,
dia punya pengertian yang sama atau pemahaman yang sama. Nah, kemudian selanjutnya komunikasi efektif juga bisa dijelaskan ini dengan the communication is in tune, atau kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Itu tandanya komunikasinya efektif. Nah, oleh Stewart dan Moss ya, Tuck dan Moss, itu komunikasi yang efektif itu ditandai dengan adanya pengertian, kemudian dapat menimbulkan kesenangan, kemudian mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Itu komunikasi yang efektif. Jadi ini si Stewart ini menguraikan tanda-tandanya. Tapi sebenarnya dari pengertian pertama dan kedua ini cukup dipahami ya, bagaimana sih komunikasi dikatakan efektif. Nah, kita sekarang main game nih. Nah, anggap aja kita sedang ada di ruang offline. Ini kita coba bikin analisa game. Nanti teman-teman bisa sharing ya, bisa tulis di kolom chat box atau mungkin langsung open mic gitu loh. Ini gambarnya nih. Kita coba bayangkan, ilustrasikan. Sekarang teman-teman ini sedang meminta atau teman-teman sendiri masuk di dalam barisan itu. Ada 10 baris orang nih. Wah, ini kalau di sini saya contohkan sebagai warga masyarakat. Mereka baris berjejer. Nah, warga pertama ini akan membisikkan satu pesan gitu ke warga kedua. Tentu pesan nggak hanya satu kata ya, kira-kira ya 5 kata lah. Pokoknya ada suatu berita gitu yang disampaikan dari warga pertama, kemudian itu disampaikan ke warga kedua, ketiga, sampai kemudian warga ke-10. Oke, bayangin seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah pesan yang diterima warga ke-10 itu sama dengan pesan yang disampaikan oleh warga yang pertama? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan kita diskusi saja. Sebenarnya kita sedang mendalami ya bagaimana komunikasi itu berlangsung gitu. Silahkan siapa teman-teman yang mau raise hand terlebih dahulu, atau mau disampaikan di kolom chat box bisa. Oke, saya bantu tampilin lagi ya. Oke, nih ini pertanyaannya. Jadi kalau ada orang berbaris, warga masyarakat, warga pertama membisikkan pesan ke warga kedua, ketiga, sampai seterusnya sampai warga ke-10. Pertanyaannya, apakah pesan yang diterima warga ke-10 sama seperti pesan yang disampaikan oleh warga pertama? Silahkan teman-teman, apapun itu jawaban teman-teman, ini adalah ruang diskusi kita bersama. Oke, belum bisa open mic. Kak Cahyo bisa tuliskan kalau belum bisa open mic. Kira-kira memungkinkan nggak kalau ditulis di chat box? Oke, sama. Kak Cahyo, ini sama ya. Artinya ini pesan berantai ya. Bayangin saja teman-teman di dalam sebuah forum gitu, ada pertemuan warga, ada 10 warga, kemudian Kak Cahyo membisikkan nih satu pesan gitu loh, satu pesan kunci. Bukan satu kata ya, pesan ya. Pesan belum tentu satu kata, tapi ada cerita gitu. Nah, orang pertama sampaikan ke orang kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya sampai ke-10. Nah, apa yang diterima oleh orang 10 menurut teman-teman semua, apakah sama dengan apa yang disampaikan orang pertama? Silahkan. Bisa langsung open mic atau kemudian dituliskan di chat box. Siapa dulu nih? Kayaknya sudah ada nih. Kak Amran nih. Silahkan Kak Amran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. sore. Sore. Kalau menurut kebiasaan, Mm-mm. maka misalnya saya menyampaikan kepada orang yang
di depan saya, kemudian orang di belakang, di depan saya tadi menyampaikan di belakang apa ke belakangnya lagi itu sudah tidak sama. Dipastikan tidak sama karena kemungkinan bisa dia kurang, bisa dia lebih karena kemampuan orang merekam lisan seseorang itu tidak bisa menangkap 100%. Oke. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kak Amran. Ini Kak Leha juga menjawab nih, tidak akan sama. Bisa jadi info yang diterima melebihi info atau berkurang informasi yang diterima. Oke, silahkan. Siapa lagi yang mau berpendapat nih? Silahkan. Sudah ada Kak Amran, ada Kak Leha. Silahkan yang lainnya. Oke, silahkan Kak Yanuar. Oke, terima kasih Bu Wiwit dan Bapak Ibu semua. Kalau lihat dari bentuk gambarnya di slide, sama seperti tadi Kak Amran, bahwa pesan yang pertama pasti dari orang pertama pasti orang kedua itu walaupun sama, artinya walaupun sudah dengar pesannya, tapi untuk menarasikan bahasa atau kata-katanya pasti akan berbeda dan juga berikutnya sampai nanti di orang yang ke-10. Jadi pasti pesannya beda begitu Ibu Dwi. Oke, makasih Kak Yanuar. Apakah ada pendapat yang berbeda? Silakan nih. Oke, kira-kira kenapa berbeda? Tadi Kak Amran sudah menjelaskan karena memang kemampuan orang berbeda-beda. Adakah yang mau berpendapat kenapa bisa berbeda? Ini mungkin bisa kita melihat juga ke pengalaman masing-masing ya. Misalkan nih di masyarakat pasti ada yang mengalaminya langsung nih. Apa yang disampaikan kepada ketua kelompoknya atau ke masyarakat focal point di suatu tempat itu berbeda nih ketika kemudian sudah disampaikan ke masyarakatnya gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Dan mungkin ada yang punya pengalaman. Strateginya apalagi yang dilakukan supaya kemudian pesan itu bisa sama nih seperti yang kemudian pesan pertamanya kayak gitu. Apa yang dilakukan? Tentu memang tidak langsung mengubah ya, tapi pasti akan ada banyak cara yang teman-teman lakukan ya. Effort teman-teman sangat luar biasa supaya kemudian arti pesan yang disampaikan itu sama. Siapa yang mau berbagi pengalaman? Oke, silakan. Kalau tidak bisa open mic, bisa dituliskan nih di kolom chat box. Boleh saya? Oke, silakan Kak. Ya. Maaf, baru bergabung, baru balik dari lapangan nih. Selamat. Sip. Oke, silakan. Paling tidak mungkin pesan yang intinya itu dibuat secara tertulis. Sehingga yang kita distribusikan, kalaupun mungkin ada pihak yang misalnya tidak hadir pada saat penyampaian itu, masih pesan intinya tersampaikan. Meskipun mungkin tetap saja bahwa yang menerima bisa jadi tetap berbeda, tapi paling tidak yang disampaikan sama dulu. Itu mungkin salah satu caranya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Monik. Oke, saya mengundang teman yang lain nih. Gimana kira-kira strateginya supaya kemudian pesannya itu bisa sama nih? Apa yang bisa dilakukan gitu? Saya yakin ini sudah sering kali teman-teman lewati dan lakukan. Ayo kita sedikit bongkar-bongkar lagi nih pengalamannya. Ada lagi yang mau berbagi? Tidak ada? Nah, oke, silahkan. Salah. Silahkan, Halo, Kak. sore, Mbak Wiwit. Iya, silahkan Kak.
Ya nih saya mau sharing. Jadi yang Mbak Wiwit sampaikan materinya itu sangat menarik. Memang yang terjadi di lapangan juga terkait analisa game seperti ini juga sering terjadi di lapangan gitu. Eh yang paling yang paling sering kami lakukan adalah ketika di komunitas itu melakukan rapat bulanan Ya, kayak ya. gitu. Jadi walaupun itu ada masalah ataupun tidak masalah, memang komunitas ini wajib rapat bulanan sebulan sekali, baik itu di akhir atau di awal bulan. Nah, ketika ada kesepakatan yang disepakati atau masalah yang perlu diselesaikan dengan mencari solusi bersama, setelah kami menemukan masalahnya adalah yang kami lakukan terakhir adalah mereka membuat kelompok atau tim begitu. Jadi kalau misalnya ada 10 anggota mereka terbagi 2 kelompok. Di mana 2 kelompok ini mereka harus mengerjakan apa yang sudah disepakati tadi begitu. Bisa mereka membentuk mengilustrasikan berupa gambar atau mereka mengilustrasikannya dengan poin-poin saja begitu. Lalu kemudian mereka akan menjelaskan sesuai tim mereka masing-masing begitu. Jadi setelah adanya presentasi masing-masing tim, dari situlah mereka akan saling memahami apa yang dipahami oleh tim 1 dan tim 2. Begitupun kami sebagai pendamping bisa menganalisa begitu, apakah yang kami jelaskan atau kesepakatan yang bersama yang telah disepakati itu mereka satu frame. Begitu. Itu saja mungkin, Mbak. Oke, terima kasih Kak Leha. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, selamat datang yang baru bergabung ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Sebenarnya kenapa sih? Gitu. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya ada apa yang dilakukan oleh kawan-kawan tadi kan sebagai upaya supaya komunikasinya efektif ya. Tadi kan sudah nih, orang pertama yang menyampaikan pesan tentu akan berbeda nih dengan orang yang ke-10 gitu loh. Tapi gimana caranya untuk supaya kemudian menjadi sama? Karena kan inti komunikasi adalah si pembawa pesan sama penerima pesan itu punya pemahaman yang sama terhadap pesan komunikasi itu. Nah, ini nih ada 7 faktor komunikasi efektif. Gitu. Jadi ini sebenarnya yang bisa dilakukan. Beberapa tadi sudah disampaikan ya, kemudian menuliskan kayak gitu dan kemudian membirikan, memastikan itu kemudian ada, jadi lebih ke konteksnya. Nah, yang pertama adalah soal, jadi ini 7C ya, 7 faktor komunikasi efektif nih. Ada soal credibility itu atau kredibilitas ya, atau tingkat keahlian gitu. Nah ini juga mempengaruhi, misalkan orang yang punya keahlian soal kesehatan akan cocok nih untuk menyampaikan isu-isu kesehatan. Tapi jangan khawatir, kalau soal tingkat keahlian, saat ini tuh sebenarnya lebih mudah. Kita yang penting mau membaca, mau memahaminya, maka kita bisa menyampaikan pesan itu. Walaupun tentu mungkin bisa jadi lebih dari yang ahlinya, bisa jadi juga kurang itu, kemungkinan banyaknya kurang ya gitu. Nah, tapi jangan khawatir. Ini bisa dipersiapkan ya itu dengan cara ya kita harus membaca, mendapatkan pengetahuan supaya kemudian bisa membuat kita punya tingkat keahlian, kita punya kemampuan untuk membuat pesan itu gitu menjadi efektif. Nah, yang kedua adalah konteks. Konteks ini maksudnya adalah kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Jadi konteks ini jadi atau momentum. Makanya kalau kita melakukan kampanye atau sedang melakukan kegiatan, pasti ada yang sering usul. Cari momentumnya gitu. Nah, itu sebenarnya dalam upaya supaya komunikasinya efektif gitu. Misalkan nih, kita sedang melakukan advokasi soal pendidikan. Maka kemudian momentum yang paling tepat itu adalah pada saat mungkin ini pas hari pendidikan nasional gitu. Kita ngomongin soal pendidikan karena semua perhatian akan fokus pada isu pendidikan gitu. Nah, jadi memang harus konteksnya itu pas gitu. Jadi momennya harus tepat gitu supaya menjadi perhatian bersama gitu. Misalkan kalau di dalam kelompok
kita mau melakukan evaluasi gitu, maka kita harus cari momen yang pas. Kalau kemudian one by one tidak enak gitu, artinya nyari timing yang tepat gitu pas apa? Oh, mungkin pas semua orang ngumpul di kantor, pas makan siang bersama. Jadi semua orang tidak merasa sedang dievaluasi gitu. Nah, itu harus dipikirkan konteksnya gitu atau momennya gitu. Nah, sekarang faktor berikutnya adalah konten. Konten itu isi ya, isi pesan atau bahan atau materi inti yang akan disampaikan. Nah, ini memuat sesuatu yang penting. Jadi, konten itu juga harus dipikirkan. Pesan apa ya yang kemudian bisa menyentuh semua orang itu harus dicari nih. Jangan sampai hanya kita mungkin sebagai pemimpin tidak boleh kemudian mengeneral bahwa inilah pesan yang kemudian efektif. Tapi kemudian bisa jadi kita harus diskusi, bertanya gitu. Kadang-kala apa yang kita pikirkan akan berbeda nih. Kalau kemudian kita konteksnya di komunitas nih, ya kita harus tanya di komunitas apa nih isi pesannya, atau mungkin isi pesan bisa sepakati, tapi bagaimana kemudian sampainya di sana gitu. Nah, ini isi pesan ini menjadi salah satu ya faktor komunikasi efektif. Nah, selanjutnya soal clarity. Clarity itu kejelasan. Jadi pesan di sini harus jelas atau tidak menimbulkan penafsiran. Jadi harus jelas, benar-benar jelas nih. Nggak boleh dualisme, nggak boleh bisa diterjemahkan dengan arti yang lain gitu. Jadi memang harus jelas pesannya. Nah, selanjutnya ada continuity dan konsistensi. Nah, di sini pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau terus-menerus gitu. Nah, tadi disampaikan tuh pada saat ini pengalaman saya pada Kak Lea atau Kak Monik tadi. Nah, ada rapat bulanan, kemudian dibuat kelompok gitu. Nah, sebenarnya kan itu dilakukan supaya kemudian berkesinambungan, berkelanjutan kayak gitu. Faktor selanjutnya adalah capability ini dan capability of audience. Nah, ini maksudnya adalah komunikasi. Di sini komunikasi ini soal kapasitas ya, capability ya ini. Jadi komunikasi itu berhasil jika penerima pesan itu bisa memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan tersebut. Ini sebenarnya tadi ya ini satu langkah dari clarity gitu, jelasan itu. Ini soal capability of audience. Nah, selanjutnya adalah channel of distributions. Nah, ini penggunaan media. Channel itu bisa media, bisa saluran, apa-apa saja itu gitu. Nah, ini kemudian perlu dipikirkan, perlu memilih media atau saluran yang sesuai gitu. Jadi ukuran sesuai itu tidak boleh dari kacamata kita sendiri. Tapi kemudian harus ditanya juga, karena kalau dari konteks komunitas, bisa jadi komunikasi menggunakan saluran media sosial kurang pas. Mereka lebih tepat komunikasi langsung, tatap muka gitu, one for one gitu. Nah, ini di sini kemudian kita penting untuk memikirkan gitu. Jangan sampai kemudian menggunakan kacamata pandang kita sendiri. Nah, kita jadi ingat ya tangga inferensi ya. Jadi itu harus kemudian menjadi ukurannya gitu. Bagaimana kemudian mendesain sebuah pesan yaitu supaya kemudian hasilnya efektif. Nah, ini 7 komunikasi yang efektif. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Nah, kalau nggak ada pertanyaan nih, pertemuan keberapa ya? Pertemuan ketiga kalau tidak salah. Hari ini saya minta teman-teman menyiapkan kertas A4 polos gitu, kertas bisa folio gitu. Kalau nggak ada A5 boleh A4. Pokoknya itu kertas polos lah. Dan spidol atau kalau nggak ada spidol ya alat tulis lah. Apakah semua sudah siap? Silakan ini aja tunjuk tangan kalau sudah siap nih. Cari emoticon tunjuk tangan.
Siapa yang sudah siap? Ada kertas putih dan alat tulis saja. Kalau tidak ada spidol, alat tulis. Kertas putih dan alat tulis. Sudah ada yang siap di sini? Ada yang menyiapkan? Kasih tanda love aja kalau yang sudah siap. Oke, Kak Disna sudah. Ada yang lain yang sudah siap? Waduh, kayaknya ini lupa semua ya. Saya siap. Oke, Siap. nah Ya. silahkan teman-teman nih, kalau yang belum siap, memungkinkan nggak dalam mungkin 2-3 menit gitu meraih kertas polos kayak gitu dan alat tulis gitu di dekatnya? Apakah memungkinkan? Yang tidak memungkinkan ada berapa nih? Saya ingin memastikan. Karena supaya kemudian ininya. Oke, yang artinya coba kasih emoticon lope-lope itu artinya siap. Entah tadi menyiapkan dengan mengambil kertas ya. Dan kemudian, oke, oke, oke. Kak Yanuar bisa siap? Oke, terima kasih Kak Ansah. Kak Ansah juga siap. Kak Amran, semuanya siap? Karena nanti hasilnya bisa diceritakan Belum nih. siap, soalnya lagi di luar ini, di luar rumah. Oke, di luar ruangan. Siapa yang ada di luar ruangan dan belum siap? Bisa tunjuk tangan yang belum siap? Enggak, kita di sini karena tadi kita sedang belajar bersama-sama, tidak apa. Keterbukaan menjadi penting. Soalnya di seri ketiga, saya menjanjikan kita akan berlatih untuk gimana sih cari cara efektif untuk bisa berkomunikasi gitu di tingkat tim gitu. Nah, itu ada saat itu pertanyaan Kak siapa ya? Saya lupa. Oke, kalau sudah siap semua, kita masuk ya. Oke, bentar, kayaknya ini saya belum. Oke. Nah, kita akan mempelajari tentang metode sungai kehidupan. Mungkin beberapa sudah tahu nih di sini. Jadi, biasanya metode sungai kehidupan itu digunakan di dalam pelatihan-pelatihan yang berbau psikologi kayak gitu. Karena kemudian ingin menggali perjalanan hidup seseorang kayak gitu dari mulai masa lalu, sekarang hingga masa mendatang gitu. Nah, tapi sebenarnya metode ini juga bisa digunakan nih sama-sama menggali kayak gitu masa lalu sampai sekarang, tapi tinggal tematiknya apa yang disampaikannya itu, yang di-create itu apa temanya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi salah satu model untuk itu tadi membuka ruang refleksi di organisasi gitu. Tanpa kemudian harus menggunakan perintah panjang lebar, cukup kemudian langkahnya sederhana dan kemudian mudah dipahami gitu. Tapi kemudian pesannya harus jelas gitu. Nah, metode sungai kehidupan atau river of life ini pertama kali diperkenalkan ya oleh psikolog Amerika nih, namanya Thomas Leonard tahun 90-an. Tapi kemudian disempurnakan nih oleh Stephen Covey nih dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. Mungkin teman-teman sudah pernah dapat tuh buku Seven Habits itu ya. Nah, nanti bisa di googling di sini, ini alamatnya. Dapat juga di Google kalau teman-teman nyari gitu sungai kehidupan pasti banyak. Nah, tapi saya mau menggunakan metode ini gitu untuk membangun cerita tentang sumber daya yang dimiliki di sebuah organisasi. Jadi kalau mengalami kebuntuan, apa sih yang kemudian bisa dilakukan refleksi? Sebenarnya ini digunakan untuk ruang refleksi ya, tapi kemudian metodenya kita menggunakan sungai kehidupan. Nah, jadi di sini metode ini dapat digunakan untuk mengenali anggota tim di organisasi. Tapi ada catatannya nih, harus mengedepankan prinsip-prinsip rasa aman, rasa nyaman, dan percaya. Nah,
kalau teman-teman menggunakan metode ini, di awal harus disampaikan bahwa seperti ini. Misalkan ada pertemuan ya di dalam satu ruangan, yaitu seperti kita sekarang ini, anggap aja kita berada di dalam satu ruangan offline gitu. Maka saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa ruangan ini adalah ruangan kita bersama, ini adalah ruang aman kita, satu sama lain akan saling percaya. Apa yang kita bahas di dalam ruangan ini hanya akan menjadi rahasia kita yang ada di ruangan ini dan hanya akan kita bahas di sini. Tidak akan dibahas setelah pertemuan ini gitu. Jadi itu harus di-create dulu di pertama, di awal gitu. Karena kemudian supaya memudahkan orang untuk percaya gitu. Dan memang kita harus memegang kepercayaan itu. Kita jangan sampai sebagai fasilitator juga kemudian menceritakan di luar kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi memang ini untuk ruang kesepakatan bersama. Nah, kalau sudah kesepakatan itu dibuat, maka kemudian bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, sekarang ini kita supaya teman-teman punya mengalami langsung ya kayak gitu. Saya minta nih, tadi kan sudah siap ya kertas A4 dan alat tulis. Bisa spidol, bisa pensil kayak gitu, bisa ballpoint gitu, terserah apapun itu yang ada di dekat teman-teman. Nah, sekarang perintahnya adalah nah, masing-masing akan fokus pada gambar yang dibuat. Nah, gambar apa yang dibuat gitu. Nah, teman-teman akan membuat sungai kehidupan. Bayangin ya, sungai kehidupan. Kalau sungai kan bisa berkelok-kelok ya, tapi tergantung ilustrasi teman-teman. Kalau sungainya pernah melihat itu sungainya lurus juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu. Jadi di sini harus dijelaskan bahwa di dalam menggambar ini tidak ada salah dan benar, gitu. Semuanya baik adanya gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman masing-masing gitu. Nah, sungai kehidupan yang akan dibuat adalah terkait dengan sumber daya yang kita miliki. Jadi kita akan berbagi sumber daya melalui sungai kehidupan. Jadi kalau nah sampai di sini pasti bingung sumber daya yang seperti apa Mbak Wiwit kayak gitu. Nah, sumber daya kalau bicara soal sumber daya itu kan banyak ya. Tapi kalau bicara dan itu dilekatkan pada sungai kehidupan itu perjalanan hidup kita gitu. Tentu itu ada bagaimana kan daya ya, daya itu bisa harta kayak gitu, bisa harta pun juga uang itu juga bisa banyak ya bicara harta ya kayak gitu. Nah, bisa uang, bisa kemudian rumah, macam-macam lahan, kendaraan itu bisa. Kemudian pengetahuan itu juga bagian dari daya, sumber daya gitu. Kalau bicara pengetahuan berarti kan kemudian kemampuan yang kita miliki nih, kita punya kemampuan apa saja. Nah, kemampuan itu diperoleh dari mana gitu? Bisa juga sekolah, bisa juga dari pekerjaan, gitu. Ini banyak. Nah, kemudian juga jaringan gitu. Nah, jaringan teman-teman pasti banyak. Punya jaringan apa saja nih yang kemudian bisa diceritakan. Kayak gitu. Nah, bisa juga kemudian soal bagaimana kerelawanan gitu. Nah, itu juga menjadi daya gitu. Nah, sekarang dari 4 itu daya itu teman-teman cari nih di dalam gambar sungai kehidupan teman-teman itu. Titik-titik mana saja. Jadi di dalam gambar sungai kehidupan itu pilih episode-episode atau titik-titik hidup yang kemudian itu mengingatkan teman-teman pada sumber daya yang teman-teman miliki. Nah, semoga pesan saya diterima ya. Nah, sesi menggambarnya ini kita lakukan selama 15 menit. Kalau kebanyakan ya 10 menit lah dari sekarang. Silahkan teman-teman menggambar. Oke, kalau apakah ada yang belum mengerti dari penjelasan saya? Silahkan. Boleh bertanya kalau ada yang belum mengerti. Jadi saya ulangi, teman-teman akan menggambar sungai kehidupan teman-teman tentang sumber daya yang dimiliki ya. Nah, ingat, pilih episode-episode ya atau titik-titik hidup yang mengkaitkan sumber daya tadi yang teman-teman miliki, yang ingin teman-teman ceritakan. Bisa juga itu yang paling istimewa,
Bisa juga itu yang kemudian menurut teman-teman paling paling rendah, tapi itu sebenarnya kemudian menjadi kekuatan bagi teman-teman. Silahkan digambarkan saja. Siapa yang akan menunjukkan gambarnya? Tunjukkan aja di kamera atau di foto, ditampilin, boleh. Karena ini udah berbagi layar ya. Siapa yang bersedia? Atau ada yang mau menceritakan pada saat menggambar, apa yang kemudian dirasakan? Boleh saya share ya? Boleh, boleh. Saya kurang tahu apakah ini sesuai dengan harapkan oleh Gak apa-apa, ini kan cerita ya, kita seperti sedang sungai. bikin sungai kehidupan apapun itu gitu. Nah, bisa Oke, Kakak ceritakan nih, silahkan Kak. ya. Saya mulai dengan tahun 2013 sampai 2015. Mm-mm. Itu kami Yasiwa pada saat itu kita punya SDM 7 orang. Mm-mm. Em, Kami punya aset 100 sepeda motor dengan Mm-mm. lingkaran ini. Pada saat itu kami cukup punya kemitraan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi di Papua. Pada saat itu kami bekerja di Papua. Mm-mm. Nah, dalam periode itu kami cukup banyak mendapatkan pengetahuan dari bekerja sama dengan perusahaan sawit, Departemen Konservasi. Kami ada kolaborasi dengan perguruan tinggi melakukan identifikasi inventarisasi keragaman hayati di area perusahaan. Tapi kemudian selesai kerjasama tersebut, perusahaan utama yang bermitra dengan kami kolaps dan kami ikut kolaps. Kami tinggal 2 orang SDM selama dari 2017 sampai ya baru dari 2021 baru kami ada proyek lagi. Namun demikian di 2019 itu kami masih punya kemitraan, ada pekerjaan-pekerjaan meskipun kecil tapi itu juga meningkatkan kapasitas pengetahuan kami. Di 2021 sampai 2024 kami dapat pendanaan dari TFCA. Kami punya SDM 7 orang, kami kelas kemitraan, kami punya 2 sepeda motor, cukup banyak pengetahuan dari survei-survei yang kami lakukan. Kemudian kami juga berhasil ada audit keuangan yang sebelumnya tidak pernah kita punya audit. Kemudian ini kami juga punya kantor juga. Kemudian punya peralatan, ada drone, ada kamera. Di akhir itu dari atas bantuan dari Lingkar Madani kami juga bisa menyusun Renstra yang sebelumnya kami tidak pernah punya itu. Nah, setelah program ini selesai, kami menyusut lagi, kami tinggal SDM-nya 2 orang lagi. Jadi mungkin ini seperti ya saya pernah baca seolah-olah kami akan mulai dari titik nol. Tetapi titik nol di sini berbeda dengan titik nol di sini. Karena kami sudah cukup punya pengetahuan, beberapa peralatan juga masih kami miliki, jadi kami sudah ada peningkatan kapasitas dari beberapa aspek, meskipun SDM-nya menyusut lagi. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Oke, terima kasih Kak Monik. Teman-teman bisa kasih applause nih kepada Kak Monik nih, luar biasa. Jadi apapun hasil gambar teman-teman, di sini sekali lagi tidak ada penilaian ya, tidak ada baik buruk, salah benar, tidak ada. Jadi silahkan yang mau berbagi gitu. Ini adalah ruang aman kita Oke, saya bersama. stop. Apapun ya. Tadi Kak Monik membuat sungai kehidupan tentang organisasinya. Nah, kalau ada tadi yang membuat sungai kehidupan tentang dirinya pribadi, tidak masalah. Silahkan. Siapa yang mau berbagi lagi? Oke, Kak Cahyo, silahkan. Langsung Kak Cahyo. Halo Kak Cahyo, bisa open mic? Nah, oke, silahkan Kak Cahyo. Masih di mute Kak Cahyo. Oke, sip. Iya Kak, sabar Kak. Baru bisa keluar nih. Oke, Ya ini sip. sungainya nggak tahu ya, acak adul ya. Saya Oke, juga nggak bingung apa-apa. gimana. Soalnya tadi Iya, iya. buru-buru keluar dan akhirnya selesai juga kegiatannya.
Nah, saya merancang di tahun 2019 aja ya. Oke, oke. Saya Ya. merancang dari 2019. Saya keluar setelah saya wisuda dari Bogor, habis itu saya keluar ke Tanah Maluku, kerja di NGO nasional berjaring internasional. Ya mungkin ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Iya. Sebentar, saya bingung ini. Oke. Ini buat naik turun berubah-berubah potret sama ini soalnya. Ya, udah cukup. Oke, 2019 saya berangkat dan bekerja dengan logo Panda ya, lembaganya. Logo Panda, habis itu COVID tahun 2020 ya, saya tertahan sampai beberapa bulan sendirian. Orang lain udah pulang, saya jadi penjaga kantor. Awalnya jadi staf JIS, berubah menjadi satpam ya kasarnya. Karena gajinya pun karena upahnya pun turun menjadi sesuai dengan upah satpam waktu itu. Jadi mau tidak mau karena tidak bisa keluar saat itu, saya sendiri. Saya berdua dengan teman dari Toraja, perempuan. Kita tinggal berdua ya, tapi beda ini ya. Wajar lah kalau di NGO ya, cuma beda kamar kan ya. Kemudian di tahun 2020 sudah mulai aktivitas, tapi dengan teman-teman Bayi Leo ya. Saya datang belajar bagaimana. Saya datang sendiri, mendatangkan diri. Saya tahu Bayi Leo karena bekerja sama ya WWF waktu itu dengan Bayi Leo terkait rencana RPZ, rencana pengelolaan zonasi KKP 3K di daerah Leasa dan daerah Sekarang Utara. Nah, saya datang, saya punya ide untuk proposal, kemudian saya diterima ternyata mengikuti proyek mereka Bayi Leo gitu. Diajak sama program manajernya, dan akhirnya saya kenal sama Bang Nus dan bilang apa adanya bahwa saya belajar di sini, apapun itu ya silakan. Karena saya yang mendatangkan diri, bukan Bayi Leo yang datang ke saya atau open recruitment, karena sistemnya masih kaderisasi. Ya kan? Dan akhirnya saya sampai 2024 sebenarnya. 2023 dulu deh. 2023 saya balik ke Jakarta dulu untuk menikah. 2023 menikah dan saya bawa istri saya ke Ambon 1 tahun, dan setelah waktu tersebut istri saya hamil dan ternyata kuret atau miscarriage. Disitulah kita nggak ada saudara, walaupun saya sebenarnya Bayi Leo bisa bantu komunitas saya, komunitas pemuda Maluku bantu karena saya bagian dari mereka, dan ya sempat mengorganisir mereka relawanan berapa ratus orang kan gitu. Karena koordinator waktu itu pergi ke Amerika untuk kuliah dan saya menghandle itu beberapa bulan. Akhirnya pas di Kuret itu ya begitu kita perantau yang nggak ada saudara yang berjuang, walaupun mereka pada apa ya bukan deh, membuka diri, membuka tangan untuk membantu. Saya menolak karena saya mencoba, ya udahlah, kalau misalnya memang ini takdir dan kita belajar, kita mencoba dulu berdua bersama-sama. Di situ saya benar-benar melihat sendiri isi saya, darahnya seperti apa, sakitnya seperti apa, dan perempuan itu sangat kuat lah ya. Habis itu di 2024 berapa bulan kemudian langsung proyek habis karena ada satu kejadian yang menyebabkan hal yang nggak baik gitu. Tapi masih ada yang itulah, masih ada yang jalan, tetapi ya tidak banyak dan sangat minim, tapi masih berkomitmen sampai dengan Desember. Dan akhirnya di bulan November ya 2024 saya kembali dulu ke Jakarta karena karena istri saya pulang dulu bulan Agustus duluan, saya pulang kemudian di bulan November karena nggak tahu kenapa saya mau pulang dulu, dan ternyata stop tuh sampai bulan ini ya project off. Tapinya ya adalah kecil-kecilan. Saya bantu dari jauh saat ini. Posisinya saya lagi di Jakarta sekarang di Lamongan lagi bantu teman. Kira di bulan Februari ya nipis dah tua karena uang udah habis-habisan dah di waktu Kuret. Tabungan habis, semua habis buat pulang ini tuh. Walaupun barang-barang saya masih di Ambon, motor dipakai teman-teman komunitas,
dipakai untuk teman-teman Baileo apapun barang-barang saya. Kira 2025 bulan Januari dulu istri saya sudah mulai bekerja, saya mulai berinternship di perusahaan teknologi lingkungan bicara tentang air quality monitoring system, tentang air pemantauan limbah berbasis di perusahaan dan automatical weather station itu buat alat. Emang ini menjadi wishlist saya untuk belajar bagaimana IoT, bagaimana machine learning bekerja, bagaimana membuat chatbox AI. Karena mau tidak mau kita harus redaktif dalam kondisi seperti ini. Kemudian di 2025 bulan Februari akhir, alhamdulillah saya hamil lagi, dan ini mungkin terus saya di bulan ini saya rindu bagaimana memfasilitasi, dan alhamdulillah puji Tuhan saya mencoba fasilitasi lagi dengan OPD walaupun beda kasusnya, dan ya mungkin ini ya sungai kehidupan yang ada lurusnya, ada lika-likunya, ada batunya sebenarnya. Sebenarnya itu yang jaringan ini di tahun 2000 berapa ya? 2023 itu jaringannya semakin luas karena di Baileo sempat ya itulah punya jaringan banyak, kenal dengan banyak lembaga karena lembaga senior juga ya. Itulah. Jadi saya ceritanya ini campuran ini. Nggak apa-apa Kak Cahyo. Iya. Alur ya, itu sih. Iya. Oke. Terima kasih Kak Cahyo. Luar biasa ya apa ceritanya. Jadi nggak masalah di dalam konteks cerita ya, karena kan memang kita sedang, ini salah satu metode nih. Jadi kalau nanti ini digunakan di dalam organisasi pada saat ngobrol gitu, pasti akan masuk juga ke ranah-ranah private gitu. Nah itu disitulah kemudian tadi saya pastikan, kita harus memastikan ruang ini aman gitu, supaya kemudian yang akan bercerita juga percaya kepada kita gitu, dan kepada semua yang ada di situ gitu. Nah itulah menjadi ruang untuk saling mengenal. Kalau Mas Mino kemarin mengingatkan ya pada kita satu dengan sama lain kayak gitu di organisasi harus saling mengenal gitu loh. Di keluarganya kita juga harus saling mengenal. Nah, caranya untuk bisa sampai di sana ya gitu, supaya kemudian kita nggak tanya satu-satu. Nah, metode ini bisa digunakan gitu, dan ini juga bisa digunakan untuk tadi ruang refleksi bersama ya. Kira-kira gitu. Oke, saya mengundang lagi nih. Siapa yang mau bercerita lagi, menunjukkan gambarnya? Silahkan. Kayaknya tadi banyak sekali nih yang sedang menggambar. Silahkan langsung ini aja, ditampilin aja di layar. Sekali lagi tidak ada salah benar di sini ya. Jadi semuanya itu adalah cerita milik kawan-kawan, benar adanya kayak gitu. Jadi silahkan aja teman-teman untuk berbagi cerita di sini. Silahkan, siapa yang bersedia? Oke, Kak Leha, silahkan langsung aja Kak Leha. Bisa bagikan di layar. Bentar dulu Mbak Wit, belum saya pindahin foto ini. Oke, ya bisa dipindahin dulu, silahkan. Yang lainnya yang ingin berbagi juga bisa bersiap-siap, bisa dipindahkan dulu gambarnya nanti setelah Kak Leha ya. Kita tunggu dulu Kak Leha. Bentar ya Mbak. Nah, kalau sekiranya teman-teman kesulitan nih, di depannya tidak ada laptop misalnya gitu, atau sulit masuk di jaringan HP, bisa nih japri ke panitia nih, bisa untuk ditayangkan, boleh gitu. Silahkan. Oke. Ya nih Mbak, saya mau sharing tentang perjalanan ke sungai kehidupannya saya. Ya, silahkan Kak Leha. Nah, jadi saya alhamdulillah secara karir itu termasuk lancar ya gitu. Jadi setiap selesai kontrak ada perpindahan begitu. Perpindahan karir juga dengan bersamaan juga dengan posisinya. Gitu. Jadi saya memulai karir itu 2016 karena wisuda Oktober 2015. Jadi saya 3 bulan setelah wisuda itu saya masih tetap di Semarang, masih jadi
membantu dosen untuk penelitiannya. Kemudian selesai riset, memang saya balik ke kampung halaman di Palembang. Saya memulai karir dengan kontraknya Kementerian Kelautan Perikanan dari 2016 sampai 2017. Nah, selama 2 tahun ini tuh pengalaman yang menarik buat saya, karena secara pribadi memang saya tuh kurang tertarik untuk bekerja di instansi ya gitu. Mungkin sama ya di lingkungan dimanapun kayaknya yang namanya pegawai negeri itu sangat dihargai, yang sangat dicapai begitu. Tapi berbeda dengan saya memilih tidak dengan jalur itu gitu. Saya lebih memilih kerja yang lapangan begitu. Nah, 2016-2017 saya belajar banyak bagaimana bekerja di instansi gitu, karena kan memang sangat penting belajar ketika kita belajar di komunitas, apalagi kerja di NGO, di mana saya 2016-2017 itu adalah peralihan pertama perubahan sistem yang awalnya KKP menggunakan website Simluh Daya KP, kemudian berubah ke Satu Data gitu. Karena memang saya backgroundnya perikanan, kerjanya juga di perikanan, di komunitas perikanan. Kemudian juga di 2016 itu perubahan kementerian juga ya, di mana Ibu Susi mulai merubah ada kebijakan di mana kartu nelayan itu dirubah dari awalnya kartu nelayan menjadi kartu kusuka atau pelaku usaha di bidang perikanan begitu, agar walaupun ibu-ibu yang penjual ikan itu bisa mendapatkan kartu identitas sebagai pelaku usaha di bidang perikanan. Jadi memang pengalaman yang sangat berarti di 2016 sampai 2017 gitu. Nah, karena kebetulan juga saya sandwich generation, di mana saat 2015 ayah saya mengalami collapse, otomatis dengan salary yang UMR, jadi tidak cukup. Makanya kebetulan ada pembukaan WWF di si project di Ambon. Maka saya beralih, selesai kontrak, kebetulan kontrak memang selesai Oktober 2017, dan saya keterima di WWF, saya lanjut di Ambon. Gitu, di si project di Maluku Tengah. Nah, hal penting yang saya ketika perubahan itu adalah yang saya sangat hargai, dan bagaimana pengalaman itu memberikan pelajaran yang terbaik adalah saya sudah paham tentang namanya kusuka gitu. Sedangkan ketika saya masuk bekerja di WWF di dalam komunitas, ternyata kusuka itu menjadi masalah utama di kampung nelayan. Begitu. Jadinya saya bisa memberikan informasi ke WWF, bekerja sama juga sama Dinas Kelautan Perikanan di Maluku Tengah, begitu. Jadi kami membantu untuk dalam pengisian form kusuka, kemudian memberikan datanya ke dinas, begitu. Jadi salah satu, padahal itu tidak ada di pekerjaan di jobdesk WWF, begitu. Tapi karena saya paham tentang program tersebut, makanya saya dengan teman saya, kami bekerja sama untuk mengumpulkan data tersebut, begitu. Di WWF saya belajar yang namanya kami diberi ruang untuk menganalisa data, begitu. Apa yang kami kerjakan itu harus terinput dalam Excel, terus harus dianalisa dan menarasikan hasil kerjaan kami per bulan. Setiap bulannya ada laporan. Kemudian setiap 3 bulan kami ke Ambon untuk ada pertemuan meeting semua regional, di mana kami mempresentasikan hasil kerja kami selama 3 bulan, begitu. Itu yang saya dapat di WWF. Gitu, karena kita dipaksa untuk harus membuat laporan berupa narasi. Begitu. Kemudian selesai kontrak, dan memang selesai kontrak di November 2018, kebetulan MDPI juga buka lowongan di Agustus 2018 saya daftar, karena mungkin udah ada pengalaman di penyuluh dan di WWF, akhirnya saya keterima di MDPI. Begitu. Nah, di MDPI ini sampai sekarang. Kalau ditanya kenapa betah di MDPI? Karena MDPI itu tempat saya belajar. Gitu. Karena MDPI memilih metode pendampingannya itu dengan live in. Gitu. Kami itu tinggal di komunitas gitu. Jadi dan saya tuh mengibaratkan saya kerja di MDPI itu kayak liburan. Gitu. Jadi saya selalu berpindah dari 6 bulan sampai 1 tahun setengah, itu saya pindah-pindah tempat. Gitu. Jadi 2019 sampai 2018 sampai pertengahan 2020 Covid, itu saya di Maluku Tengah. 2020 pertengahan itu saya dan ada
rekan kerja saya juga itu kita berdua pertama yang melakukan perjalanan saat setelah COVID gitu. Saya berpindah ke Maluku Utara dan teman saya berpindah dari Maluku Utara ke Maluku begitu. Ya. Kemudian saya pindah lagi di Ternate, lanjut ke Manado, dan terakhir saya ada di Gorontalo, gitu. Nah, ternyata dinamika yang ada di lapangan memang adalah tentang kusuka tadi, gitu. Identitas kartu usaha pelaku perikanan yang ada di semua lokasi dampingannya kami, begitu. Jadi ketika pertemuan regional yang namanya Komite Bersama Pengelolaan Perikanan yang diinisiasi oleh MDPI, tahun 2021 karena kebetulan saya paham dengan kusuka, saya meminta waktu itu Pak Saud selaku direktur kami, saya meminta beliau untuk membantu bagaimana MDP ini supaya punya akses akun kusuka begitu, agar memudahkan kami juga gitu, membantu para penyuluh kerjasama dengan Dinas Perikanan Kelautan untuk mendaftarkan para pelaku usaha yang dimana dampingannya MDPI di beberapa lokasi kayak gitu. Dan itu memang betul-betul sangat membantu karena kartu kusuka ini menjadi syarat untuk nelayan dapat yang namanya subsidi kuota BBM. Terus yang kedua sebagai syarat untuk asuransi nelayan. Karena kan kebijakan asuransi nelayan itu ada di zamannya Ibu Susi. Gitu. Dari 2016, saya ingat sekali 2016 itu kami survei untuk daftarin asuransi nelayan sampai di 2022 atau 2023 kayak gitu. Nah, jadi itu menjadikan bagaimana kita harus menjaga relasi kita dari tempat kerja pertama sampai yang sekarang gitu loh, baik menjaga relasi secara personal tapi juga secara kelembagaan begitu. Apalagi dengan pengalaman kerja yang sudah berpindah-pindah, pastinya dengan adanya relasi kita akan banyak kaya akan informasi begitu. Apalagi juga selama 2016 dan sekarang secara posisi jabatan kan saya berubah-berubah ya kayak gitu. Nah, sekarang di mana saya sekarang tuh posisinya sebagai livelihood. Jadi saya bertanggung jawab terkait tentang usaha baik itu berbasis kelompok, bapak-bapak nelayan ataupun koperasi. Begitu juga pendampingan ibu-ibu terkait tentang pengolahan. Begitu. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi yang kaya itu berdasarkan dari relasi yang saya telah temui ketika dulu masih di penyuluh di WWF dan beberapa bertemu dengan teman-teman NGO ketika ada di MDPI begitu. Kemudian dari gambar ini pun ini jadi di 2016 sampai 2017 saya mulai, kemudian ini namanya ada kampung atau ada pelabuhan, ini di mana saya mulai berpindah secara instansi begitu atau yayasan. Nah, secara karakter sebetulnya saya karakternya tuh sangat cerewet dan galak begitu. Tapi yang awalnya saya pindah ke Maluku tuh Mbak dikiranya hati-hati loh Leha, karena karakter orang Maluku tuh galak-galak, kamu jangan boleh terlalu galak atau nggak terlalu cerewet. Ternyata karakter itu tuh malah cocok untuk daerah Maluku dan Maluku Utara. Gitu. Kenapa cocok? Karena memang mereka juga karakternya keras kayak gitu. Jadi kita imbang. Kayak gitu. Tapi karakter saya yang cerewet dan galak ini tidak bisa saya terapkan di Sulawesi. Gitu. Untuk daerah Manado, Gorontalo atau Boni saya tidak bisa menerapkan itu karena memang secara karakter mereka lebih lemah lembut begitu. Cukup saya naikkan nada oktav sedikit mereka udah paham gitu. Oke, ini Mbak Leha udah marah gitu. Tapi kalau di Maluku Utara ketika saya cerewet, saya galak, mereka biasa aja gitu. Tapi ketika saya sudah diem, saya tidak lagi bersuara atas apa yang mereka lakukan, itu mereka lebih panik. Gitu. Jadi perlu juga kita tuh memahami karakter kita, kapan menggunakan kelebihan dan kekurangan kita pada tempat dan porsinya, begitu. Terus juga ini yang kadang saya yang saya suka kesel sama komunitas itu adalah ada potensi. Saya memahami potensi masalah yang akan ada. Begitu. Jadi saya sudah kayak wanti-wanti nanti akan terjadi seperti ini gitu. Tapi kadang komunitas ini yang saya mungkin sulit ya. Ketika saya memberikan itu ke pemahaman ke komunitas bahwa nanti akan ada potensi masalah seperti ini. Mereka tidak mendengarkan. Tapi ketika terjadi mereka akan bilang, "Oh iya, Mbak Leha udah pernah bilang ini akan terjadi masalah." Gitu. Nah, itu tuh Mbak yang menjadi masalahnya yang menurut saya masalah ya gitu. Saya sudah paham tapi komunitas itu
masih kayak nggak mungkin gitu, itu terlalu berlebihan gitu. Itu yang jadi masalahnya di lapangan begitu. Terus juga eh, pentingnya kepercayaan dari line up atau atasan kita kayak gitu. Karena dari awal masuk MDPI saya selalu dengan line up sekarang sampai beliau juga jadi lead, bagaimana kepercayaan lead atas kerjaannya kita gitu. Dan juga mungkin apresiasi ya gitu, apresiasi dari tim program sendiri sebetulnya, bagaimana mengapresiasi kerja tim di lapangan begitu. Karena kan kalau kayak saya ya sebagai officer hanya jarak jauh gitu, tapi teman-teman yang di lapangan lah yang bekerja yang secara deep sama komunitas gitu. Jadi perlu banget yang namanya apresiasi ke tim di lapangan. Karena itu juga sih yang saya alami, kadang kita terlalu nge-pressure yang namanya masalah gitu, atau mengkomplain kesepakatan yang telah disepakati oleh kelompok usaha, tapi tidak memberikan apresiasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Itu mungkin Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima Terima kasih Kak kasih. Leha. Luar biasa. Kasih aplaus nih teman-teman untuk Kak Leha tadi dengan Kak Jaya juga. Luar biasa ya. Artinya dari sini kita bisa melihat gitu loh, dengan cara menggambar gitu. Kita bisa mengenal itu. Bahkan kita sendiri juga sedang melakukan perjalanan batin ya. Kita nggak pernah mungkin sebelumnya menyadari gitu. Ternyata setelah digambar, kita, oh ternyata aku pernah begini, aku pernah begini. Jadi bisa juga untuk menganalisa diri gitu. Dan itu juga bisa menjadi cara untuk tadi metode bercerita ya. Kalau ini pun juga kalau teman-teman nih misalkan Kak Leha di komunitas untuk ngobrol dengan ibu-ibu bisa juga digunakan kayak gitu. Tinggal kemudian quote-nya nih, apa pesan yang mau digali dari situ. Nah, itu menjadi penting gitu pesan itu. Pokoknya jangan dibuka terlalu lebar, karena kalau dibuka terlalu lebar, semua cerita hidup akan keluar gitu. Jadi memang harus dibatasi gitu. Jadi pesan apa yang ingin kemudian digali, dikenali bersama-sama. Nah, kadang kan dengan mungkin membuat simbol, kalau mungkin ibu-ibu ketemu yang tidak bisa menulis kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau membuka simbol kan pasti bisa menggambar lah coretan entah apapun itu, tapi mungkin mereka nanti bisa sambil bercerita. Gitu. Sebenarnya itu juga untuk memudahkan ya sebagai metode untuk bercerita. Oke, apakah masih ada lagi yang mau berbagi? Saya silakan ya, saya buka satu lagi nih. Silakan yang berkenan untuk berbagi gambarnya. Langsung aja diambil nih, buka ininya, bagikan di layar. Atau tadi Kak Deva sudah menawarkan jika sulit, bisa japri nih ke Lingkar Madani. Apakah masih ada yang mau berbagi? Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau berbagi, mungkin tidak pasti di dalam proses menggambar tadi itu kan sedang mengingat perjalanan masa lalu itu kan pasti juga ada suka dukanya, kita ketemu lagi pada situasi-situasi sulit, mungkin tadi sempat menemukan di sana dan kemudian kita tidak mampu untuk menahannya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar kayak gitu. Nah, mungkin di dalam proses kalau kemudian metode ini mau digunakan, teman-teman harus menyiapkan nih, ada air putih, ada tisu. Nah, setelah proses ini kita perlu bangun nih soal kebersamaan. Kita bisa melakukan gandeng tangan bersama, saling menguatkan. Gitu artinya kita di sini adalah bersama-sama, sedang kemudian mencapai satu tujuan yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada kamu-kamu, aku tidak ada. Jadi itu yang kemudian penting dibangun gitu. Nah, saya mau minta nih 2 orang volunteer atau 3 gitu di dalam yang sudah melakukan, mungkin yang belum bercerita tapi sudah melakukan menggambar kayak gitu, nggak perlu menunjukkan gambarnya kayak gitu. Pertanyaannya adalah apa yang teman-teman dapatkan nih pada saat menggambar tadi. Silahkan, mungkin bisa singkat saja, bisa langsung open mic atau mungkin dituliskan nih di kolom chat box kayak gitu. Silahkan 2 atau 3 orang. Siapa yang berkenan untuk menyampaikan? Atau mungkin yang tadi jadi pengamat siapa ya? Kak Yodik ya. Silahkan Kak Yodik bisa nih, karena Kak Yodik mengamati itu, mencermati prosesnya. Silahkan kemudian menyampaikan proses yang kita cobakan tadi seperti apa. Apa yang teman-teman rasakan?
Silakan. Langsung open mic saja. Atau mungkin Kak Ansar, mungkin saya nggak perlu panggil satu-satu ya, yang bersedia saja, silakan. Saya tunggu 2 menit nih, ini 17, 19. Kalau tidak bersedia, tidak ada, nanti saya akan lanjutkan. Kalau yang Halo bersedia. Mbak Wiwi, Oke, silakan. ya kedengeran suaranya Mbak? Kedengaran. Oke, iya Mbak, mungkin singkat aja Mbak. Tadi kalau Oke. coba saya gambar, sebenarnya memang banyak ada hal yang perlu disyukuri mungkin Mbak ya. Gitu, jadi seringkali mungkin kalau saya pribadi seringkali melewati apa mungkin dari kecil, mungkin dari kuliah, kerja sampai sekarang, ya seringkali kita jarang lihat ke belakang. Oh saya pribadi mungkin Mbak, kan kita yang saya gitu ya. Tapi dengan tadi ada sungai kehidupan tadi kemudian oh, berarti saya harus lebih sering untuk refleksi diri apa yang menjadi capaian, kekurangan, dan tentunya untuk perbaikan diri saya juga gitu Mbak. Itu sih mungkin singkatnya Mbak. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Kak Ansa. Kayak gitu. Silahkan teman-teman yang lain yang mau berbagi. Silahkan nih. Ya, silahkan. Dilanjut, boleh teman-teman dibantu nyalakan kameranya. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Aduh, aku belum ganti lagi. Background-nya belum kelihatan. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh gaya andalan teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Boleh silakan dilanjut. Oke, silahkan yang mau melanjutkan, yang mau berbagi. Tadi pertanyaannya, apa yang teman-teman temukan ya pada proses tadi menggambar? Kak Ike? Udah Iya, open mic nih. oke. Terima kasih Mbak Wiwit, Eva. Jadi mungkin apa yang saya rasakan saat saya menggambar ini ada sungai kehidupan itu kan lebih refleksi dari apa yang sudah kita alami. Jadi awalnya itu bisa dari lahir, bisa dari sejak kita, sejak kuliah. Mungkin yang saya rasakan yang pertama itu bahwa saya bersyukur. Saya sudah melewati yang sebut saya sudah berusaha sedikit. Jadi kalau saya lebih saya berusaha mengapresiasi diri saya bahwa saya ini sudah berhasil melalui semua. Jadi sekedar cerita saja sudah melalui saya langsung 19 organisasi itu kira-kira saya sudah 40 tahun lebih gitu ya. Saya kerja di Facebook itu bukan kerja sebenarnya awalnya sebagai saya sebagai saya bilang jalan langsung awalnya itu begini cara terjadi bagaimana cara komunikasi sama dengan sesama NGO awalnya itu dari situ saya belajar kemudian karena rumah saya itu ada kemudian komunikasi ini kan harus ada kerja vokasi regulasi yang benar-benar saya itu nol banget gitu ya. Saya terpaksa untuk kamu harus belajar, kamu harus paham, harus sedikit. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya dipercaya untuk menjadi finance manager, di mana
selain bertanggung jawab untuk keuangan, saya juga mengelola manajemen operasional kantor. Dari situ saya belajar tentang bagaimana kemudian lembaga ini bagaimana supaya tetap berlanjut, gitu ya, tetap bekerja, tetap beroperasi meskipun entah manajernya atau direkturnya tidak ada di tempat. Di situ saya belajar bahwa SOP itu penting. SOP itu penting dan pemahaman staff terkait SOP itu dibuat, SOP itu diterapkan, itu sangat penting. Lalu kemudian sekitar 5 tahun kemudian saya diberi kepercayaan menjadi direktur. Saya di posisi ini siap tidak siap karena harus dari orang internal gitu ya. Sementara saya yang kan pasti dia harus lulus ketika berkomunikasi dengan entah donor gitu ya, dengan saya dengan keterbatasan bahasa Inggris yang sangat kurang sekali saya. Di masa 3 tahun saya alhamdulillah saya menyelesaikan itu dengan neraca keuangan yang sangat sehat sekali, gitu ya. Program atau proyek banyak itu saya tinggalkan dan saat ini saya diminta untuk menjadi semacam reviewer atau monitoring evaluasi karena ada tuntutan saya harus punya diploma ya memulai bisnis. Jadi sebenarnya dari situ kita belajar setiap kehidupan itu ada pilihan. Kita atas pilihan kita sendiri dan kita harus bahagia. Gitu sih. Terima kasih Mbak Ika, luar biasa nih. Ayo kita kasih aplaus nih, dukungan pada Mbak Ika nih. Silakan teman-teman. Oke, luar biasa. Apakah masih ada satu lagi yang mau berbagi? Silakan. Langsung open mic aja. Siapa yang akan berbagi? Tidak ada. Saya tunggu 1 menit biar 15.25. Oke, silahkan. Kalau yang bersedia langsung open mic ya. Atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat box. Kak Yanuarius nih udah Kak Yanuarius mau menyampaikan sesuatu? Oke, kalau tidak ada, belum ada. Oke, Kak Yanuar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi karena ini juga sesi terakhir tapi belum berakhir, jadi saya tampilkan lagi. Nah, di proses ya tadi kita sudah sama-sama melihat praktek tentang metode sungai kehidupan. Nah, teman-teman semua bisa menggunakan ini. Tadi pesan kuncinya adalah temanya harus spesifik gitu, karena supaya kemudian tidak lari kemana-mana. Kalau lari kemana-mana nggak sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita harus siap gitu. Yang akan melit harus siap gitu. Dan tadi yang harus dipastikan lagi bahwa harus diikat nih bahwa pada saat mulai bercerita ruang ini adalah ruang bersama, ruang aman bersama, kayak gitu. Kita semua saling percaya. Itu menjadi penting gitu. Nah, tinggal kemudian, nah sebenarnya di dalam proses ini kita akan belajar banyak mendengarkan kayak gitu. Karena pada saat teman bercerita kayak gitu, menceritakan sungai kehidupannya, kita tidak akan ada pertanyaan. Kita memang benar-benar mendengarkan dan kemudian memberikan dukungan atau support itu. Itu yang menjadi ciri khas metode ini gitu. Itu yang kemudian penting diingat gitu. Nah, oke, tadi beberapa pembelajaran juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Nah, kita sampai nih di sesi terakhir nih. Jadi
proses pelatihan ini ya, ini kan sudah 5 seri yaitu dari awal kayak gitu sampai dengan akhir hari ini gitu. Masing-masing sesi ada hal-hal unik yang kemudian diperkenalkan gitu. Teman-teman bisa buka lagi karena materinya juga dibagikan oleh si dari Lingkar Madani gitu. Nah, supaya kemudian ini kita semuanya sedang belajar sama-sama. Jadi dari pelatihan seri 1 sampai dengan kelima atau mungkin ada yang ikut pada saat webinar gitu. Nah, ini kita akan ada penugasannya nih. Jadi teman-teman akan diminta untuk membuat analisis leadership diri sendiri nih, berdasarkan materi pelatihan. Jadi teman-teman bisa menulis, bisa memilih nih apakah mau menganalisa dirinya sendiri. Jadi kita diri sendiri ya kita lakukan ya, bukan orang lain. Jadi ini kita belajar dari diri kita sendiri. Apakah menggunakan tangga referensi kayak gitu, ataukah menggunakan 5 tahapan Tuckman kayak gitu, ataukah menggunakan asset based thinking gitu, atau yang lainnya gitu, silakan. Karena di dalam, atau leadership metamorphosis gitu, karena di dalam setiap seri itu kan ada salah satu konsep atau pendekatan yang, ataupun mungkin teori di sana, model yang diperkenalkan. Kira-kira mana nih yang paling teman-teman bisa pahami dan itu bisa digunakan untuk membuat analisis leadership diri sendiri. Nah, tulisannya tidak perlu panjang lebar, minimal 750 kata. Nah, tulisan ini akan teman-teman presentasikan pada pertemuan ke-6 nih, tanggal 5 Juli 2025. Nanti tanggal jamnya mungkin sama, secara kepastiannya nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari tim Lingkar Madani gitu untuk tugas ini. Jadi di sesi terakhir nanti kita akan sama-sama akan menyampaikan nih hasil analisis leadership diri sendiri gitu. Jadi ini supaya kemudian teman-teman kami ya dari Lingkar Madani memastikan bahwa apa yang disampaikan, apa yang menjadi materi di dalam pelatihan ini memang benar-benar kemudian memberikan manfaat dan bisa teman-teman semua gunakan kayak gitu. Nah itu. Silakan nih kalau ada yang mau merespon dari tugas ini, atau mungkin Pak saya keberatan kayak gitu atau apa gitu, silakan. Boleh bersuara. Nah, materinya nanti akan di-share semua ya, teman-teman dari seri 1. Bahkan mungkin di webinar juga akan disampaikan materi yang disampaikan oleh narasumber, kayak gitu. Akan disampaikan kayak gitu oleh panitia. Teman-teman silahkan. Jadi kita membuat tugas kecil kayak gitu untuk bikin, apakah ada outline-nya Mbak Wit? Nggak ada. Jadi diserahkan kepada teman-teman semua. Intinya teman-teman membuat analisis leadership diri sendiri, silahkan mau menggunakan contoh yang mana, mau menggunakan tangga inferensi boleh, mau menggunakan leadership metamorphosis boleh, jadi kan mau menggunakan asset based thinking boleh, kayak gitu, mau menggunakan 5 model tahapan perkembangan tim yang Tuckman boleh, kayak gitu. Atau tadi mau menganalisa soal komunikasi yang jadi tema hari ini juga boleh gitu. Silahkan pilih salah satu saja kayak gitu, supaya kita juga sebenarnya ini sedang belajar mengenali leadership kita gitu. Jadi bahan-bahan ini bisa membantu untuk menemukan kembali kepemimpinan dari kita masing-masing. Mungkin begitu. Semoga cukup terjawab ya Mbak Ike, kayak gitu. Outline tidak ada, diserahkan ke teman-teman. Minimal 750 kata gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Jadi mungkin kalau dalam proses selama penyampaiannya tidak berkenan dan mungkin ada bahasa tutur kata saya yang kemudian menimbulkan ya rasa yang tidak enak, saya mohon maaf kayak gitu. Nah, selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Fahira. Silahkan Kak Fahira. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Wis atas pemaparannya dari sesi 1 sampai dengan hari ini. Nah, teman-teman, sebelum itu Lingkar Madani ini ada polling, dimohon teman-teman untuk mengisi pollingnya guna tindak lanjut dari Lingkar Madani.
Aku tunggu waktunya sampai 3 menit ya teman-teman untuk mengisi polling ini. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman semuanya? Mungkin boleh direspon di kolom chat. Oke, baik. Silakan. 3 menit dari sekarang. Eh, baik, terima kasih banyak semuanya atas keaktifan dan juga diskusinya hari ini sangat interaktif banget ya teman-teman. Sampai bertemu lagi. Eh, aku juga mau mengingatkan bahwa rekaman dan materi bisa diakses di lingkarmadani.id dan juga YouTube kami Lingkar Madani. Kalau begitu, sampai jumpa di tanggal 5 Juni ya teman-teman. Masih dengan Mbak Wit lagi nih. Sampai bertemu. Jangan lupa tugasnya ya teman-teman. Nanti akan aku share juga link pengumpulan tugasnya ya Mbak Wit ya. Untuk dijadikan satu folder G Drive. Kalau begitu, sampai jumpa teman-teman. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Wiwit.